dengan nomor induk mahasiswa D1B1200026, salah satu mahasiswi jurusan S1 Farmasi, Fakultas S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Wawasan Ilmu Farmasi dengan dosen pengampu APT Safarudin MSI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kefarmasian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ilmu farmasi. Farmaseutik adalah disiplin ilmu farmasi yang berhubungan dengan proses mengubah entitas kimia atau NCE atau obat lama menjadi obat yang dapat digunakan secara aman dan efektif oleh pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Selain itu, farmasi juga ialah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kimia dan ilmu kesehatan yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi dan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Sedangkan di Yunani, yang biasanya ditanggap tabib, yaitu pendeta dalam legenda kuno Yunani, Aesculapius. Dewa pengobatan menugaskan Hygeia untuk meracik campuran obat yang ia buat. Oleh masyarakat Yunani, Hygeia disebut sebagai apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan kesehatan problematika dalam penggunaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah sekarang dikenal dengan Decretus Silices. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil keputusan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme pada saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan dengan menggunakan inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau deduksi di bawah lidah. Penggolongan obat berdasarkan rute penggunaannya terbagi atas dua, yaitu rute eternal dan rute parental. Sedangkan penggunaan obat berdasarkan peredarannya terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apoteker atau OA, obat keras, dan obat psikotropika. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai resep. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker, pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi pasien. Yang berikutnya ada sistem pendidikan sekolah farmasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sarjana atau strata 1 atau S1
yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar Sarjana Sains atau SSI atau Prodi Sains dan Teknologi Farmasi. Sarjana Farmasi atau S-Farm atau Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Yang kedua ada profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang ketiga ada magister atau strata 2 atau S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar Magister Sains. Yang keempat ada program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai bisnis farmasi. Bisnis farmasi terbagi dua, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian non-pelayanan terbagi lagi menjadi pabrik obat, pedagang besar farmasi atau PBF, dan penyedia bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bisnis pelayanan kefarmasian terbagi menjadi apotek, apotek rakyat, dan toko obat. Definisi pabrik obat yaitu menghasilkan perbekalan farmasi termasuk obat jadi dari bahan baku yang dihasilkan oleh industri farmasi riset dan atau industri sintesis atau fermentasi. Termasuk dalam kategori ini adalah industri farmasi fitofarmaka yang menghasilkan produk obat dari bahan dari alam. Sedangkan pedagang besar farmasi atau PBF terbagi dua, yaitu distributor utama merupakan anak perusahaan atau cabang dari pabrik yang memproduksi obat yang hanya mendistribusikan obat yang diproduksi oleh pabriknya. Dan ada subdistributor yang merupakan distributor bebas yang dapat menyalurkan barang dari berbagai distributor utama. Kemudian, penyedia bahan baku setengah jadi maupun bahan setengah jadi terdapat dua kategori, yaitu industri riset atau inovasi, farmasi yang menghasilkan obat atau bahan baku. Obat hasil penelitian sendiri memperoleh hak paten selama periode tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan internasional. Industri sintesis dan atau fermentasi farmasi yang menghasilkan bahan aktif obat atau bahan baku lainnya, baik yang masih mempunyai hak paten atau sudah kadaluarsa. Pengertian apotek yaitu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Kemudian ada apotek rakyat yang memiliki pengertian sarana kesehatan tempat dilaksanakan pelayanan kefarmasian, di mana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan. Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat, dan menyediakan obat dalam jumlah yang besar. Sedangkan toko obat yaitu sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas. Dokter dapat melakukan bisnis farmasi yaitu dengan menanamkan saham pada industri farmasi dan melakukan praktek bersama dengan apoteker. Rumah sakit yaitu institut pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jenis-jenis rumah sakit yaitu berdasarkan jenis pelayanan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit publik dan rumah sakit privat, dan berdasarkan penggunaannya, rumah sakit pendidikan dan rumah sakit non-pendidikan. Klasifikasi rumah sakit didasarkan oleh fasilitas dan kemampuan yaitu pelayanan rumah sakit umum atau RSU kelas A, RSU kelas B, RSU kelas C, dan RSU kelas D. Dan rumah sakit khusus RSK kelas A, RSK kelas B, dan RSK kelas C. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam memulai bisnis yaitu tipe rumah sakit yang kepemilikan rumah sakit, tempat didirikan rumah sakit, modal dan jaringan rumah sakit lainnya, perizinan, dokter pendukung utama, ide, pasien, nilai tambahan, dan memperhatikan peluang pengembangan